Pak Nambang Jaya berperan sebagai Kuce, kemudian Pak Erbiswanto sebagai pengamat. Mari kita mulai, Nambang, silahkan. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Nambang. Boleh nih saya berbicara dengan Ibu jika Ibu ada waktu? Oh, boleh, Nambang. Ayo duduk sini dekat Ibu. Kalau Ibu boleh tahu, ada apa ya? Nah, kok malah diam? Akhir-akhir ini Ibu perhatikan, kamu selalu nampak murung dan kurang bersemangat dalam belajar. Ada apa ya? Nah, itulah Bu, kenapa saya ingin bertemu dengan Ibu. Sebenarnya saya sangat kecewa, sedih, dan malu pada salah satu mata pelajaran. Hmm, kecewa, sedih, malu. Lalu, apa yang Nambang inginkan dari hasil obrolan kita hari ini? Nah, saya ingin mendapatkan solusi Bu dari masalah yang saya jumpai ini. Hmm, terus, ada lagi kah yang kamu inginkan? Dan apa yang kamu rasakan saat ini? Saya sedih Bu dan malu karena di mata pelajaran IPA biasanya saya selalu mendapatkan nilai yang bagus dan saya juga merasa diperlakukan tidak adil oleh Bu Silvi, guru IPA saya, Bu. Padahal saya sangat suka dengan pelajaran IPA. Tidak adil. Tidak adil bagaimana? Saya merasa Bu Silvi tidak adil, Bu. Masa hasil ulangan saya kemarin nilainya paling jelek dari nilai teman-teman yang lain. Mm-mm, Padahal saya hanya sedikit melakukan kesalahan dalam menulis nama Latin tumbuhan, Bu. Hanya mm-mm. ketinggalan hurufnya saja, Bu. Malah disalahkan. Sedangkan temanku yang ikut les privat IPA juga ada yang salah menuliskan nama Latinnya, tapi dibenarkan saja, Bu, oleh Bu Silvi. Nah, itu yang membuat saya tidak nyaman, Bu, dan sedih. Hmm, kenapa kamu bisa berpikir seperti itu? Ya, saya merasa Bu Silvi tidak adil, Bu, pada saya. Padahal sebelumnya nilai saya selalu yang paling bagus, Bu, di kelas. Oh, gitu ya. Setelah ada masalah ini, apa saja yang sudah kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Selama ini saya sudah mengikuti pelajaran Bu Silvi dengan baik dan Mm-mm, selalu saya ulang di rumah. Tapi mm-mm. saya menduga, mengapa Bu Silvi selalu memberi nilai yang jelek? Karena saya tidak ikut les mungkin, Bu. Apakah Nambang sudah pernah mendiskusikan hal ini dengan Bu Silvi? Belum, Bu. Tapi sebelum Bu Silvi membuka les privat, nilai saya selalu yang paling bagus. Baik, Nambang. Lalu, apa yang akan kamu lakukan sekarang untuk menyelesaikan masalah ini? Saya sebenarnya mau berdiskusi langsung dengan Bu Silvi untuk mengetahui kesalahan saya itu di Mm-mm. mana. Lalu, kenapa tidak kamu lakukan? Saya takut, Bu. Saya takut Bu Silvi marah. Jadi saya ragu-ragu untuk menemuinya, Bu. Oh, gitu. Apakah selama ini Bu Silvi pernah marah? Tidak, Bu. Bu Silvi baik. Bahkan saya senang belajar dengan Bu Silvi. Nah, kalau begitu, mengapa tidak kamu coba aja dulu untuk berdiskusi dengan Bu Silvi? Mungkin ini akan membantu menyelesaikan permasalahanmu. Benar juga ya, Bu. Seharusnya saya berdiskusi dengan Bu Silvi. Nah, betul itu. Setelah nanti Nambang menemui Bu Silvi, apa yang akan Nambang sampaikan ke Bu Silvi? Hmm, mungkin saya akan bertanya, Bu, apakah kalau saya tidak ikut les privat, itu akan mempengaruhi nilai saya? Nah, Ibu setuju itu. Selain itu, apa yang menjadi kekuatan atau keyakinan kamu, walaupun tidak ikut les, nilai kamu akan bagus? Hmm, begini, Bu. Sebelum Bu Silvi membuka les privat nilai IPA, Mm-mm, nilai saya selalu yang paling bagus di kelas. Bahkan mm-mm, saya pernah juara satu sains tingkat provinsi, Bu. Saya juga selalu menjadi juara kelas dan dapat belajar dari berbagai macam sumber, Bu. Seperti di internet misalkan. mm-mm. Keren itu, juara satu tingkat provinsi. Jadi setelah ini apa saja yang ingin kamu lakukan? Mungkin saya tetap akan bertanya ke Bu Silvi, Bu, untuk memastikan dugaan saya itu. Selain itu,
Mungkin saya juga akan memeriksa lagi dengan teliti ulangan saya yang kemarin, Bu. Nah, bagus itu. Lalu ada lagi kah yang akan kamu lakukan? Sebenarnya saya mau ikut les, Bu, tapi saya Mm-mm. tidak punya uang untuk membayarnya, Bu. Mungkin saya bisa meminta bantuan Erbi, teman sebangku saya, Bu. Kebetulan Erbi ikut les privat dengan Bu Silpi, dan dia sangat baik, Bu. Selalu mau Oh, membantu. iya gitu ya. Selanjutnya, kira-kira apa rencana kamu ke depan untuk mencapai tujuan itu? Mungkin yang pertama saya akan berdiskusi dengan Bu Silpi, konfirmasi dugaan saya selama ini. Kemudian Mm-mm. saya akan memeriksa lagi mungkin jawaban-jawaban ulangan saya. Mm-mm. Selanjutnya saya akan meminta bantuan Erbi dalam belajar. Mm-mm. Nah, itu Ibu setuju dengan rencana kamu. Lalu, apa komitmen kamu agar supaya rencana yang sudah kamu rencanakan ini dapat berjalan dengan lancar? Besok sebelum pelajaran Bu Silpi dimulai, saya akan menemui Bu Silpi, terus saya akan lebih teliti lagi dalam mengerjakan soal-soal ulangan IPA saya, Bu. Mm, 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 mm. Lalu menurut kamu siapa sih yang bisa membantu kamu dalam menjalankan komitmen ini? Mungkin saya akan minta bantuan Erbi, Bu, untuk menemani saya menemui Bu Silpi. Saya juga memintanya untuk membantu saya belajar. Nah, ini sangat baik, Nambang, untuk bisa kamu lakukan. Terima Jadi kasih, Bu, sudah. bekerja sama dengan RB mungkin ini sudah baik untuk dilakukan nanti. Ya, terima kasih, Bu, sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya. Kalau gitu saya permisi ya, Bu. Iya, sama-sama Nambang, tetap semangat dan terus rajin belajar ya. Siap, Bu. Selamat siang, Ibu. Selamat siang Nambang. Terima kasih. Ya. Silakan Pak RB. Iya, terima kasih. Tadi kita sudah mendengarkan dan melihat bagaimana dialog yang sudah dilakukan di kasus yang kedua. Ketika kita melihat langkah-langkah model Tirta, itu kita mulai dari T, yaitu tujuan, menyampaikan tujuan coaching. Sudah sangat baik menyampaikan pertanyaan pemantik yang tadi dilakukan, sehingga coach dapat menyampaikan tujuan dengan sangat jelas. Kita lanjut ke I-nya, identifikasinya. Bagaimana memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coach. Tadi pertanyaan-pertanyaan pemantik dari coach sudah bersifat terbuka dan mampu menggali permasalahan coach sehingga komunikasi dapat berjalan dengan lancar seperti yang kita dengar dan kita lihat tadi. Dan kita masuk ke tahap selanjutnya yaitu R, rencana aksi. Coach sudah mampu memberikan pertanyaan pemantik dan dapat mendorong pengambilan keputusan yang mandiri oleh coach. Dan yang terakhir, langkah model Tirta yang terakhir itu T, tanggung jawab. Memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coach dalam menjalankan rencana aksinya. Coach tadi sudah mengarahkan coach untuk memberikan komitmen secara mandiri dan bertanggung jawab. Jadi setelah kita melihat tadi bersama-sama, jelas model Tirta ini sudah dilakukan dengan sangat baik. Baik itu dilakukan oleh coach dan coach. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan hasil pengamatan saya dari kasus 2 ini. Terima kasih.